Met de elektrische tram zullen wij enige wijken bezoeken. Eerst. Statie op de vruchtbare Gouverneur-generaal. De grootste havenstad van Nederlands-Indië. Aan de monding wedstrijdzeilen door Madurese prauwen. De koene Madurese zeevaarders leggen de laatste hand aan zeilen en touwen van hun ranke vaartuigen. Selamat datang dalam perjalanan sejarah kita politik etis, sebuah perubahan penting dalam kebijakan kolonial Belanda di Indonesia pada akhir abad ke-19. Mari kita telusuri bagaimana kebijakan ini mempengaruhi dinamika sosial, pendidikan, dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada abad ke-19, Belanda menjalankan kultur stelsel atau sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Kebijakan ini memaksa rakyat Indonesia menanam komoditas tertentu seperti kopi, teh, dan gula untuk kepentingan ekonomi Belanda. Akibatnya, banyak rakyat Indonesia mengalami kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Kritik keras dari kalangan intelektual Belanda dan pengamat internasional terhadap kebijakan eksploitatif ini mulai bermunculan. Tulisan-tulisan kritis memicu perdebatan tentang tanggung jawab moral Belanda terhadap rakyat jajahan. Van Deventer merumuskan Dries van Deventer 3 program utama politik etis. 1. Irigasi, yaitu memperbaiki sistem pertanian dengan pembangunan saluran air dan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian rakyat. 2. Emigrasi, yaitu upaya memindahkan penduduk dari daerah padat ke wilayah lain untuk mengurangi tekanan penduduk. 3. Edukasi, yaitu memperluas kesempatan pendidikan bagi rakyat pribumi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka. Pelaksanaan politik etis memiliki hasil bervariasi. Program irigasi membantu pertanian, namun seringkali lebih menguntungkan perkebunan Belanda. Program emigrasi terkadang digunakan untuk menyediakan tenaga kerja murah. Sementara itu, program pendidikan membuka peluang bagi rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan formal. Pendidikan yang diperluas membantu melahirkan golongan terpelajar bumi putera dengan kesadaran nasional yang meningkat. Organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sarekat Islam pada tahun 1912 muncul, menandai tumbuhnya pergerakan nasional Indonesia menuntut kemerdekaan. Politik etis tidak lepas dari kelemahan, dana yang terbatas, birokrasi kolonial yang kaku, dan dampak depresi ekonomi besar pada 1930-an mempengaruhi pelaksanaan program-program ini. Meski demikian, dampak politik etis dapat membuka akses pendidikan tetap signifikan. Politik etis membuka pintu bagi rakyat Indonesia meningkatkan kesadaran nasional dan kemampuan. Lahir generasi yang sadar harga diri bangsa dan berjuang untuk kemerdekaan. Dalam ironi sejarah, politik etis menjadi salah satu faktor yang mempercepat gerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia.